Selama 2 minggu ini saya belajar tentang pemimpin dalam pengelolaan aset dan sumber daya. Sini untuk aset, setelah saya mempelajari modul 3.2 itu macam-macam aset ada 7. Yang pertama aset manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat agama dan budaya, yang kelima fisik, yang keenam lingkungan, dan yang ketujuh itu tentang finansial. Di sini saya berbincang dengan Santian, harapannya bisa memetakan aset yang ada di sekolah dan yang ada di sekitar sekolah. Dan nanti harapannya ketika sudah diketahui aset-aset yang ada di sekolah itu, harapannya bisa dimaksimalkan. Jadi dengan aset yang ada, harapannya nanti bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran. Baik, kita bahas satu persatu dari aset manusia, Pak. Aset manusia di sini terkait dengan manusia yang berkualitas. Di sini yang mungkin punya pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan tertentu, Pak, yang dimiliki oleh SDN Pajagan 2 Sumeneb. Jadi dari sumber daya manusianya guru di SDN Pajagan 2 ini kita sebenarnya punya potensi. Yang pertama Pak Ali Arfujo itu lebih pada keterampilan menulis, jurnalis dan sejenisnya, blogger, Facebook dan sejenisnya, lebih Pak Ali lebih mumpuni terutama terkait kegiatan-kegiatan di medsos begitu. Pak Ali lebih cepat mengakses informasi gitu. Kemudian sumber daya yang lain ada bidang seni ya. Bidang seni itu kita punya Nunung ya. Kemarin kita awal masuk kita buat Mars Pajagu itu lewat beliau. Jadi ya itu tetap tim, tapi kami memang memandang Nunung waktu itu punya potensi untuk itu. Maka lahirlah Mars Pajagu yang hari ini kita menjadi kebanggaan kita dan menjadi milik kita ya, gitu. Kemudian juga sebenarnya banyak potensi dari guru. Hanya hari ini rata-rata guru dieksplor secara maksimal gitu ya. Jadi ada Bu Tuti ya, Bu Tuti ini guru senior, kemudian beliau itu lebih pada sisi kepramukaan begitu, relatif mumpuni, juga kesenian hadrah yang hari ini begitu selalu mengawal kegiatan itu dari sisi itu. Kemudian ada sumber daya yang lain di literasi itu kalau Pak Ali itu lebih pada sisi medsos gitu ya. Tapi Pak Ali sendiri juga sebenarnya medsos dan buku ya, literasi buku juga mumpuni ya. Tapi kemudian di sini ada Bu Yeyen itu di samping sebagai pustakawan, kemudian yang kemarin sebagai nasional itu yang kaitannya dengan literasi itu nasional apa namanya ya, Bu Yeyen. Dan hari ini Bu Yeyen lebih fokus menggarap bidang perpustakaan. Kemudian dari sisi pengadministrasian kemarin juga alhamdulillah relatif sudah mulai tertata lebih baik. Kemudian dalam waktu yang kemarin itu Bu Yeyen juga aktif ikut seminar ikut webinar nasional, perpustakaan nasional yang diadakan oleh Bali ya, di Bali juga juga di bidang literasi ada Bu Wiwin masuk tim rumah literasi. Siap. Berarti di sini sebenarnya banyak ya, Pak, potensi yang dimiliki oleh Pajagan 2 yang mana gurunya ini kualifikasi S1, S2, juga yang disebutkan tadi ada Pak Ali yang berhenti menulis, di seni, terus berhenti di kepramukaan dan hadrah, Bu yang bagi pustakawan, dan Bu ini di bidang literasi. Dan sebenarnya guru-guru di sini juga potensinya luar biasa, ya saja perlu dieksplor lebih lanjut ya. Oke. Dan juga sekarang, Pak, terkait dengan siswanya ini tambahan dari ini sebenarnya masuknya
P3K ini juga sebuah potensi yang luar biasa bagus ya, meskipun dari sisi pemenuhan jam memang masih belum bisa diapresiasi penuh gitu ya, karena memang tenaga pendidik di sini relatif banyak dan potensi teman-teman P3K ini luar biasa. Jadi beberapa kegiatan itu selalu dimonitori oleh P3K dan ini sebuah apa ya, kebersamaan yang luar biasa. Jadi nanti kegiatan itu tidak selalu bertumbuh dari kepala sekolah, tapi semua sudah bisa jalan itu kolaborasi Pak ya. Di hari ini P3K juga kontribusinya sangat besar ya, terutama kegiatan B5 itu juga hari ini relatif dikawal P3K. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kepanitiaan ya, kepanitiaan itu juga kemarin kita adakan di lomba antar itu TK kecamatan itu juga alhamdulillah bagus. Tadi selain yang disebutkan SDM yang tadi juga ada guru P3K yang juga berkualitas ya Pak ya. Bagaimana untuk beberapa kegiatan di sini juga dihandle oleh guru P3K terkait dengan P5 dan juga lomba-lomba mewarnai dan tahfidz Quran Tadi kan itu sudah bagus Pak, pemetaan terkait dengan guru. Sekarang terkait dengan siswanya Pak. Di sini mungkin ada aset yang kita miliki terkait yang lebih murid yang memiliki kecakapan khusus di bidang tertentu. Jadi gini, potensi siswa di Pajagalan 2 itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa, hanya tadi saya katakan siswa juga belum tereksplor dengan maksimal. Ya itu jadi PR guru di Pajagalan 2 melalui nanti dengan kegiatan ekstrakurikuler kita bisa memetakan keterampilan anak atau potensi anak, juga dari sisi akademik. Kalau nanti dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa maksimal, mungkin kita petakan itu akan ada lompatan yang luar biasa. Di antaranya juga gini ya, beberapa tahun terakhir ini ya, kita selalu lomba aktif dan alhamdulillah ketika kedua juga akses juaranya selalu muncul ya. Ada juara 1, juara ini yang membanggakan kita hari ini, tahun ini ya, kita dua wakil kita itu masuk ke tingkat Jawa Timur. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa, meskipun kita kemarin sebenarnya ngirim 5 tapi masuk 2 itu sudah luar biasa. Nah, itu yang nanti perlu kita tingkatkan lagi. Barusan Bapak sampaikan ada yang sampai mewakili ke tingkat Jatim Pak. Ini terkait dengan lomba di bidang apa saja Pak? Ya, yang satu itu satunya di bidang FLSN ya. S2SN itu kita masuk di bidang Ria Anyam ya. Alhamdulillah ini sebuah lompatan yang luar biasa ya. Sebelumnya kita tidak pernah muncul, tapi ternyata ada anak yang berbakat pada saat itu ya. Kemudian yang kedua O2SN ini Ananda Rafil ini memang luar biasa ya. Jadi mereka memang relatif sudah ikut event-event di level Jawa Timur ya, meskipun nasional belum, tetapi level-level Jawa Timur, lomba antar pelajar itu selalu dapat ambil bagian ya. Juara 1, juara 2 itu alhamdulillah. Ini sebuah potensi yang luar biasa. Rafil masih kelas 4 ini kalau kita dampingi, kita support ya, mudah lebih baik. Amin.
Jadi memang di sini murid-murid dari Bajingan 2 itu memang sebenarnya hebat semua Pak ya, hebat semua. Hanya saja akhir-akhir tahun ini yang tampak itu hanya beberapa orang yang mewakili dan yang mewakili ke tingkat Jawa Timur, sementara ada dua ya, di bidang Kepres 2N, di bidang Kriya Anyam, dan untuk yang O2SN yaitu di renang ya Pak. Jadi Pak, terima kasih itu untuk yang aset manusia. Selanjutnya di bidang aset sosial Bapak. Di bidang aset sosial ini maksudnya di bidang kerjasama atau pimpinan. Tadi Bapak sudah sampaikan kerjasamanya salah satu Pak dengan Basnas ya. Dengan Basnas itu terkait dengan santunan anak yatim. Mungkin ada kerjasama dengan yang lain Bapak. Jadi kebetulan kita itu kan dari sisi lingkungan sosial itu kanan kiri sekolah ini kan semua perkantoran, keraton. Nah, keraton itu kedepannya juga jadi lahan belajar anak yang luar biasa ya. Bahkan kemarin ada permintaan Pak, kalau anak-anak Pajagalan 2 itu mengembangkan diri dari bidang reporter ya, di sebelah itu kan keraton ya. Jadi kalau nggak baiknya nanti kalau anak-anak itu belajar dari anggap magang ya ke keraton, anggaplah nanti ada jadwal ya, kemudian nanti anak-anak bisa juga jadi guide bahasa, jadi reporter itu mengenalkan keraton ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Betul bagus itu Pak, usulnya bagus biasa. Ini nanti harapan kita juga bisa dikawal oleh guru-guru di sini, insya Allah semuanya terbuka lebar, tergantung kita bagaimana memanage anak-anak kita ya. Kemudian lingkungan sosial kita juga ada di samping, ada masjid, jami, itu jadi lingkungan, anggaplah jadi cagar budaya. Kita selalu memanfaatkan kegiatan-kegiatan di masjid jami itu juga untuk kegiatan-kegiatan hari besar ya, maulid kita laksanakan di sana, pondok Ramadan itu juga kita abaikan di sana, itu banyak sebenarnya. Kemudian juga kita coba ke BPRS. Jadi sebenarnya anak-anak itu di samping belajar teori melalui kelas di lingkungan kelas, di lingkungan sekitar ini sebenarnya akan diterima dengan bagus. Di kemarin kita ke BPRS, alhamdulillah direspon dengan luar biasa, dan anak-anak ternyata respon belajar anak di lingkungan nyata itu jauh lebih baik dibanding ya datang ke sini. Katakanlah petugas bank itu ke sini, mereka kan lebih pada kata-kata ya. Ya, kemudian juga kita coba kemarin kelas 4 gitu ya, kita juga ke Polres belajar ke sana, dan alhamdulillah dari Polres sendiri juga memberikan dukungan yang luar biasa. Kita ke sana disambut dengan baik dan diterima dengan baik ya. Ya, satu kegiatan yang kemarin memang kami kurang di survei ya, mestinya ternyata di akhir tahun itu kan kita mengadakan kegiatan untuk anak-anak kelas 6 itu tentang narkoba, bahaya narkoba, kenakalan remaja. Harapan saya waktu itu diadakan di Polres. Iya betul. Ternyata di Polres sedang dalam renovasi besar-besaran. Makanya beliau dari pihak Polres, Pak mohon maaf ini untuk kegiatan belum bisa dilaksanakan di Polres. Bukan karena apa? Karena memang gedungnya sedang direnovasi. Jadi untuk gedung yang ada dimanfaatkan kegiatannya. Dan alhamdulillah kemarin dari perwakilan Polres kita terima, kita siapkan di ruang ini juga jalan maksimal. Ternyata kerjasamanya Presiden Bajingan 2 Sumeneb dengan pihak luar ini luar biasa banyak ya. Salah satunya Basnas, kemudian tadi ada permintaan dari Disbud Warapar itu yang harapannya murid dari Bajingan 2 ini jadi reporter di sana. Kemudian dengan BPRS kerjasamanya ternyata di sini memberi pengalaman yang luar biasa bagi anak ya. Kemudian yang terakhir juga dengan Polres, sosialisasi dengan bahaya narkoba. Selanjutnya yang ketiga Bapak, di sini aset di bidang politik. Maksudnya di sini bukan di bidang partai Bapak, bukan. Tapi di sini terkait dengan kebijakan. Mungkin apa itu kebijakan yang bisa mempengaruhi sekolah Bapak.
Jadi gini, kita sekolah ya, kebijakan kita terhadap yang mulai 2 tahun ini kita bina. Jadi kita selalu apa ya, silaturahim ya dengan TK-TK terdekat ya, di TK terdekat kita silaturahim, kita sampaikan program-program di SD ya. Ini juga responnya bagus ya. Bahkan kemarin ada satu TK itu yang memberi, Pak, saya punya sebuah program nanti bisa diterapkan di sekolah. Nah, ini sebuah kepercayaan dari TK sendiri juga siap ya, karena memang untuk anak-anak di awal kelas 1 itu memang tidak serta-merta kemudian setelah masuk kelas 1 jadi layaknya siswa SD, jadi masih perlu penyesuaian. Alhamdulillah pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan regulasinya 2 minggu awal pembelajaran itu masih ada masa transisi, itu sangat bagus. Jadi anak-anak tidak masuk langsung diajari layaknya orang besar ya, jadi harus kita sesuaikan. Itu luar biasa. Kemudian kita bisa itu keluar ya ke dalam sendiri. Kami berharap ya guru-guru di Pajajaran 2 itu nanti mempunyai program yang lebih ya, karena mau tidak mau anak-anak SD itu tumpuannya adalah di guru ya. Meskipun hari ini media massa sebagai tempat belajar, tetapi tetap guru ini menjadi orang ngeroknya dalam pembelajaran itu memang tidak turun diri. Ini harapan kami nanti guru juga benar-benar menyiapkan diri ya. Kalau orang belajar itu kan gini ya, kalau semakin orang tinggi itu belajarnya semakin mendalam. Nah, harapan kami juga nanti seperti itu. Di anak-anak dengan guru-guru yang mereka mempunyai kapasitas yang bagus itu, anak-anak benar-benar belajar dari awal, kemudian mereka akan melakukan percepatan gitu ya. Itu yang ini lebih baik menarik ke belakang, kemudian untuk jalan lebih cepat daripada kita ambil di tengah-tengah, maju tidak, mundur juga tidak. Itu akan lebih berat. Nah, ini nanti ini memang peran serta guru ini luar biasa. Yang setelah laboratoriumnya sekolah itu ya kelas-kelas itu ya. Ini nanti kelas itu menjadi kelas yang luar biasa. Jadi memang anak-anak senang ya. Ini yang perlu dikembangkan itu kan anak-anak senang belajar. Betul. Kalau anak itu pegang HP itu 2, 3, 4, 5 jam mereka tidak akan capek. Iya, nah nanti kalau hadirnya guru-guru yang energik, yang inovasinya tinggi, insya Allah tidak, mereka juga akan disenangi. Saya kira itu potensi kita di bidang politiknya Pak. Setelah saya mendengarkan penyampaian dari Bapak tadi, hasil di bidang politik itu yang pertama di kepala sekolah Pak ya. Jadi kepala sekolah itu Bapak menyampaikan dengan silaturahim ketika terdekat, ternyata banyak respon positif dari kepala TK. Bahkan di sana ada yang menyampaikan ingin membawa suatu program yang akan bisa diterapkan di SD dan juga dukungan dari dinas pendidikan Bapak ya. Dukungan dari dinas pendidikan yang mana di sana diberikan masa transisi nanti untuk kelas 1 mungkin selama entah beberapa bulan atau beberapa minggu mereka merasakan pembelajaran di SD tapi berasa di TK masih ya. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini sudah disiapkan di tanggal 19 itu juga kita ada sejenis workshop. Ada workshopnya sudah ya. Jadi nanti kegiatannya in luar biasa. Siap Pak. Baik, yang selanjutnya Bapak, aset di bidang agama dan budaya Bapak.
aset di bidang agama dan budaya, ya termasuk dengan cagar budayanya Bapak. Mungkin di situ juga ada tokoh-tokoh yang berpengaruh Pak di sekitar Kecamatan Kota Sumeneb yang bisa apa ya dijadikan objek pembelajaran atau objek pembelajaran di sekolah. Ya, yaitu yang belum kita gali ya, jadi dari tokoh. Kemarin kan kita sebenarnya pernah undang seorang kiai yang pemateri di waktu itu pernah dibuka bersama dan dia memberikan respon bagus ya, itu nanti bisa bahkan di keraton ini mestinya nanti itu yang kita apa ya, saya itu sebenarnya punya keinginan ya. Pak Jagalan 2 itu dengan keraton paling tidak nanti apa miniatur keraton dalam skala kecil bisa muncul di sini ya. Jadi ya anak-anak bersikap apa andap asor itu ya meskipun tidak banyak tapi sedikit, tapi oh ini nah ini budaya luhur yang kita kembangkan dan mumpung hari ini tokoh-tokoh itu masih ada, jadi nanti kita bisa hadirkan. Insya Allah sebenarnya bagus ini ya, seperti kemarin yang kita canangkan seawal bulan hari Selasa itu kita berbahasa Madura belum ya, ya itu nanti kalau itu bisa dijalankan bagus ya. Jadi sejalan dengan program pemerintah juga pengembangan bahasa ini juga terus digalakkan. Kemarin seperti perwakilan dari KS itu yang workshop ya pakar jenis itu Surabaya nanti budaya-budaya seperti carakan Madura, kemudian apa tembang Madura itu kemudian apa ya tembang apa nyanyi apalagi pokoknya terkait budaya daerah itu bisa diangkat gitu. Dan kemarin ada tahun tidak perlu itu ada 9 yang akan dikembangkan dan 8 mulai dari pidato bahasa Madura, mengarang bahasa Madura, kemudian cerita, bahkan ada sampai stand komedi terus itu akan apa ya kembali melestarikan budaya kita. Betul. Bagus nih programnya kalau mau mengangkat budaya kita terkait dengan carakan, tempon Madura dan yang lainnya, terutama ini untuk asornya Pak. Bagaimana murid itu nanti bisa berbicara itu tentang dengan gurunya, luar biasa ini Pak. Mudah-mudahan ini bisa segera diterapkan di SDN Kajagalan 2 Sumeneb terus. Selanjutnya Bapak untuk modal fisik Bapak. Untuk modal fisik ini bisa berupa bangunan ataupun sarana dan prasarana yang berada di sekolah dan yang berada di sekitar sekolah, aset yang kita miliki. Ya kalau aset yang kita miliki ya sekolah ini relatif representatif ya, sekolah kita itu uangnya juga saya kira untuk hari ini sangat cukup, ada lahan yang halaman juga masih ada arena anak untuk bergerak ya, itu sangat bagus. Di situ kita perlu terus memperbaiki dan merawat yang perlu juga lingkungan di sebelah itu ada lapangan, ada taman bunga. Ini kan sebenarnya akhirnya jadi tempat anak-anak untuk belajar. Jadi anak-anak suatu saat itu kok saya itu malah terpikir biar tidak di kelas terus anak-anak cobalah di setting satu pembelajaran, cobalah dilaksanakan di taman kita. Mungkin kalau dulu sehari di keraton ya, betul, dari awal sampai akhir. Jadi ya berangkatnya dari rumah sekolahnya toh itu kan tidak setiap hari, tidak tiap hari, betul. Tiap hari itu perlu di samping anak refreshing juga ya belajar lebih dekat ya. Dan insya Allah kan ini menjadi apa ya, menjadi milik kita ya, kalau kita gunakan eman ya, betul. Ya anak-anak juga
Sekarang yang keenam Bapak, aset di bidang lingkungan atau alam yang ada di sekitar Kota Sumeneb, Pak. Bisa berupa udara, laut, taman, sungai, danau, atau kebun, danau, atau hewan-hewan ternak Pak, yang bisa kita manfaatkan. Iya, ya sebenarnya kita laut dekat, kemudian apa ada hewan apa itu hewan lingkungan apa itu kebun binatang, bukan kebun binatang, ada beberapa hewan itu ada di Suryalaya. Oh iya, ketika Suryalaya, di Suryalaya Pak, Suryalaya. Di Suryalaya ada, kemudian di Waterpark ya, Waterpark ya. juga ada, meskipun dalam skala yang enggak banyak, tetapi ya cukup lah untuk anak-anak belajar jadi senang gitu. Banyak sebenarnya kita belum lagi hari ini kan memang pemerintah desa itu mengembangkan lingkungannya, kemudian dijadikan akses untuk daerah wisata. Kalau sudah daerah wisata, ya daerah tempat anak bisa belajar. Dan alhamdulillah wali murid itu juga memberi memberi dorongan yang bagus. Jadi pada saat kita adakan kegiatan di luar, ya wali murid ngantar, Responnya jemput, itu kan bentuk respon wali murid yang bagus. Katakanlah semua kita adakan kegiatan di luar Polres, anak-anak ditaruh di kelas, kita sibuk mengangkuti anak, ternyata enggak. Besok ketemu di Polres, ya sudah, anak-anak di sana, pulangnya di sana. Itu kan bentuk apa ya, kerjasama yang bagus. Wali murid juga punya peran yang bagus. Sekarang nih yang terakhir nih Bapak, Ya. aset terkait dengan finansial Bapak, Ya. terkait dengan keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah apa saja? Ya, gini, jadi untuk sementara itu kita memang masih fokus pada dana bos. Dana bos Pak ya. Dana bos kita juga relatif untuk sementara kita masih cukup banyak, dari kita perolehan kita itu 1 tahun 300 jutaan ya. Itu kalau kita manage dengan bagus itu luar biasa ya. Tapi kalau kita tidak mampu memanage dengan bagus, nanti akhirnya ujung-ujungnya beli modal, beli ini, akhirnya tidak maksimal. Jadi semuanya bisa diakses maksudnya lewat program. Untuk sementara masih sangat cukup lah ya. Untuk dana itu kita belum sampai melibatkan dunia luar untuk pembiayaan ya. Ada lah kaitannya dengan kita punya program. Seperti kemarin kita adakan lomba tafid ya, kecamatan, itu ada respon dari penerbit, dari dari BPRS itu nyumbang ya. Nah, kita gunakan dengan sebaik-baik. Ya, kuncinya kita terbuka, akan mudah ya. Jadi kalau saya sendiri untuk pengelolaan bos ini ya transparan ya, tetap dalam koridor transparan, tidak mungkin buka bebas-bebasnya. Yang namanya bos ini kan terkait kewenangan, siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Jadi tidak kemudian dimana-mana bicara bos yang tidak pada tempatnya. Jadi tetap ada petunjuk teknis yang kita gunakan itu ya. Oke, ternyata di sini aset di bidang finansial yaitu ada bos ya, dana bos, kemudian kerjasama dengan penerbit, bank BPRS, yang mana di sini bisa digunakan untuk kegiatan sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bapak yang diskusi kita kali ini. Nah, setelah ini mungkin saya akan berdiskusi dengan beberapa teman guru dan juga murid, yang mana nanti hasilnya akan saya rangkum dan akan saya berikan ke Bapak. Harapannya nanti bisa dimaksimalkan dalam proses pembelajaran atau program yang akan dilaksanakan oleh SDM Pajajaran 2 Sumeneb. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berkumpul kembali. Untuk hari ini Bapak ingin berdiskusi dengan kalian, ingin menunggu yaitu tentang memetakan aset, ya, memetakan aset yang ada di SDN Panjaitan 2 Sumeneb dan yang ada di sekitar SDN Panjaitan 2 Sumeneb yang berada di daerah kota. Perlu kalian ketahui, untuk aset atau modal itu ada 7. Yang pertama itu ada aset atau modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal politik, yang keempat ada modal agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, yang keenam ada modal lingkungan, dan yang terakhir ada modal finansial. Oke, baik. Kita akan berumbuk satu persatu, ya, dari modal manusia. Sekarang ya, dari modal manusia. Modal manusia ini termasuk sumber daya manusia yang berkualitas, ya, yang berkualitas, yang ada di SDN Panjaitan 2 Sumeneb. Sekarang kita petakan dulu dari guru, menurut kalian aset manusia yang ada di SDN Panjaitan 2 Sumeneb siapa saja? Oke, Rendra, siapa saja yuk? Oke, Pak Ali. Pak Ali itu bagus di apa nak? Narasumber, oke, jadi narasumber. Apa lagi? Mencetak buku. Oke, cukup. Oke, satu persatu. Bu Tuti bagus di apa nak? Oke, pelatih hadra, bagus. Ya, Tasya. Bu Nunung, ya, Bu Nunung bagus jadi apa itu? Nyanyi, pelatih nyanyi ya. Bu, sekarang dari siswanya, ada nggak dari siswa? Kira-kira di sini aset dari siswanya nah, yang bagus, punya keahlian, ada nggak kira-kira? Ya Ruby, siapa Ruby? Ayit. Kalau Ayit itu bagus di apa nah? Oke, bagus di atletik ya, atletik dan matematika. Oke, ada lagi nggak yang lain? Hah? Di futsal juga Ayit. Oke, di futsal juga. Yang lain ada nggak? Selain kelas 5 ada nggak? Ya, siapa yang bantuin? Oh, Rendra dibantuin. Rendra dibantuin. Ada lagi tidak yang lain? Nyanyi ada nggak di sini? Siapa nak? Nadia nyanyi, bagus nyanyi. Tasya. Oh, Tasya. Oke. Tasya, bagus nyanyi. Oke, baik. Berarti di sini kalian bisa memetakan ya, untuk yang manusia itu ada Pak Ali yang bagus menjadi narasumber, mencetak buku, Bu Tuti pelatih hadra, Bu Nunung bisa pelatih nyanyi, Bu Dian pelatih agama, Ayu itu bagus di atletik dan matematika cukup besar untuk siswanya, Rendra tim pelatih pantomim, terus Tasya nyanyi, Afif di matematika, Lintan ini bagus di renang dan IPA, betul ya? Baik, selanjutnya nah. Untuk modal sosial ini terkait dengan kerjasama saling percaya, kepemimpinan. Menurut kalian SDN Panjaitan 2 Sumeneb ini menurut kalian menjalin kerjasama dengan siapa saja? Ya apa? Oh, Ruby mas tahu bergomas. Kerjasama di apa dengan gomasnya? Dengan susu ya? Oke, kerjasama dengan susu. BPRS, BPRS. Ya, pos, oke, pos. Puskesmas. Kalau puskesmas di bidang apa? Kesehatan ya? Oke, di kesehatan. Ya. Sususi apa sususi? Bisa meninggikan badan. Bisa meninggikan badan, oke. Itu kayaknya pernah senam di sini. Senam apa itu? Oh, senam. Bukan. Gomas. Senam apa itu? Senam kaki. Senam otak. Oh iya. Senam otak ya, senam otak. Okay. Kalau dengan BPRS kerjasama di bidang apa nak? Tabungan ya? Tabungan. Kalau dengan pos kerjasama dengan apa kemarin itu? Lomba bercerita. Oke, lomba menulis surat. Selanjutnya modal fisik terkait bangunan ya. Kalau modal fisik ini terkait bangunan, bisa ya dulu ke sekolah.
Tunggu dulu, terkait dengan jalannya ya, sarana pendukung, terutama barusan Reza bilang sekolah ya, kelas dan sekolah. Terima kasih ya. Kelas dan sekolah. Ada lagi nggak yang lain terkait dengan modal fisik yang bisa digunakan pada sekolah? Jalan. Di mana jalan yang ada di sekitar kota? Berlubang, berbatu atau rata? Di jalan protokol Pak, di jalan halaman itu banyak berlubang. Oh, jalan protokol yang menggunakan berlubang ya. Kalau di sini? Enggak, di sini rata ya. Jalannya rata. Jalannya rata. Terkait dengan bangunan yang bisa digunakan, ada nggak? Hotel, oke. Hotel. Masjid, ya. Ya, sudah gereja. Terus, ada nggak di sini lapangan olahraga? Di mana? Di Pabian. Di bagian apa itu? Lapangan tenis Pak. Ilmu, Basket sama bola. lapangan basket sama bola. Tenis Pak. Bola, voli, ada tenis, oke, lapangan tenis. Tenis, futsal ada, futsal ada. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Ada kolam renang nggak di sini? Ada. Di mana? Ada. Oke, ada kolam renang juga. Kolam renang, oke. Mutiara apa ini bro? Mutiara kita. Sip. Ternyata bahannya di sini ya. Modal fisik yang bisa digunakan untuk pembelajarannya, yaitu ada hotel, masjid, lapangan, kemudian kolam renang, kelas yang bersih, jalan yang rata ya. Apa lagi? Ada? Taman? Taman lake. Oh, taman lake. Iya, taman lake. Taman lake. Oh, ada Pak taman. Ini mana? Taman Ada lah, ya. Ada lah. Oke. Yang terakhir sekarang, modal finansial terkait dengan keuangan. Kira-kira aset kita di bidang apa? Ya, benar ya, kenapa? Apa? Oke. Dengan bank BPS ya, terkait dengan bank. Nah, selain itu ada nggak? Nggak ada. Terkait dengan keuangan selain dengan BPS. Apa futsal? Tidak. Nggak ada lagi. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja diskusi kita dengan kalian untuk hari ini. Untuk aset ini mudah-mudahan ya bisa kita tanyakan, bisa kita sampaikan kepada kepala sekolah sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan membelajaran. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.